Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam ini tanggal 7 Mei 2023, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, diizinkan Tuhan tadi pagi kita semua ibadah datang kepada Yesus. Dan malam ini sebelum kita berbaring tidur, mari kita kembali datang kepada Yesus. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Karena Tuhan lihat dunia makin hari makin jahat. Banyak orang makin hari makin berdosa, tidak bertobat. Sedikit waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari Tuhan yang besar, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sungguh tidaklah lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah. Amin, haleluya. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Amin, haleluya. Kesenangannya besarlah, haleluya. Kemuliaannya heran, amin, haleluya. Sebab itu oh saudara, haleluya, tahan dan setialah. Amin, haleluya. Sungguh tidaklah lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah. Amin, haleluya. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Amin, haleluya. Kesenangannya besarlah, haleluya. Kemuliaannya heran, amin, haleluya. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin, haleluya. Kesenangannya besarlah, haleluya. Kemuliaannya heran, amin, haleluya. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Ku cinta Kau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mataku, sucikan mulutku, sucikan hatiku Bapa, pikiranku dan hatiku untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Oh kami Tuhan Yesus mempersiapkan diri kami Bapa untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Yesus yang sang ku cintai. Ku sembah Engkau, ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Sebelum kita berbaring tidur, untuk senantiasa kita mau berdoa, menyembah kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus satu-satunya Bapa kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita, pribadi yang mulia, agung dan sempurna, yang sangat-sangat kita cintai. Karena tema firman Tuhan malam hari ini, waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Oh haleluya. Ngeri Bapak Ibu. Kalau nanti sama-sama kita belum pernah mengalami bagaimana nanti gambarnya kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan tadi sudah saya bacakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi berarti kesimpulannya, mahkota akan hilang nih kalau kita tidak setia. Contoh salah satu, mahkota kehidupan. Itu dalam Wahyu pasal 2 ayat 11, ayat 10, yaitu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini setia sampai mati, baru kita dapatkan mahkota kehidupan. Di sini tadi dikatakan, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Jadi kalau seseorang tidak setia, murtad di tengah jalan, tidak setia lagi kepada Yesus. Kan banyak Bapak Ibu, anak Tuhan sekarang murtad. Gara-gara uang, mungkin gara-gara wanita, atau gara-gara persoalan dia tidak tahan ya. Dia jatuh di dalam dosa. Dia terus mencari dunia-dunia. Pengaruh dengan dunia yang jahat ini, pengaruh dengan uang. Ini dia murtad. Ada rekan saya hamba Tuhan, saya dengar di daerah Bekasi. Katanya sudah murtad itu. Padahal tadi seorang pendeta. Dia tidak mau melayani pekerjaan Tuhan. Dia masuk ke percayaan yang lain. Ya, dia jauh dari Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan lagi. Alias dengan kata lain, murtad dia. Seperti ini. Ya, jadi berarti dia tidak mendapatkan mahkota kehidupan. Karena dia sudah tidak setia lagi. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Ya, kita mau cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena dunia kata waktu yang firman Tuhan, waktunya akan datang segera. Usianya tidak akan diperpanjang. Karena otoritas di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Dunia ini milik Tuhan. Dunia diciptakan oleh Tuhan. Ya, nanti Tuhan yang punya kewenangan sepenuhnya. Tuhan lihat banyak orang berdosa. Sudah makin hari makin jahat. Dunia ini makin banyak bengkok sudah. Tidak ikuti firman Tuhan. Maka Tuhan berkuasa. Sebaiknya biarpun sedikit yang selamat. Daripada makin hancur dunia ini. Kata Tuhan.
nanti Tuhan akan datang segera. Karena firman Tuhan katakan, lihat ini, di dalam Markus pasal 13 ya, Tuhan akan segera datang karena dipersingkat karena menyangkut orang-orang pilihan. Coba ini saya mau baca. Markus 13 ya, ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Orang pilihnya siapa? Saya, Bapak, Ibu, Saudara semua. Orang pilihan Tuhan yang setia sama Tuhan ya. Kalau lama-lama Tuhan datang, nanti kita akan berpikir, kok lama Tuhan datang seperti 5 gadis yang bodoh. Ya, 5 gadis yang bodoh, lama Tuhan tidak datang. Akhirnya apa? Dia kena dunia ini. Akhirnya pelitanya habis, dia tidak mempersiapkan dengan minyak. Tapi wanita yang bijak, dia tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia mempersiapkan pelita dengan bak minyak. Akhirnya dia masuk di dalam kerajaan surga. Demikian mari kita semua mempersiapkan diri. Kita memakin harimau cinta Tuhan. Seperti saya bersama Bapak Ibu. Tiap malam, pagi, malam. Ya, biarpun saya capek, ya waktunya buat lain sudah tidak ada waktu buat mana bagaimana. Saya kan harus mempersiapkan firman Tuhan tiap hari. Pagi malam, pagi malam. Kalau mau pergi-pergi, saya harus mempersiapkan firman Tuhan. Waktunya ini habis, saudara, untuk Tuhan. Yang jelas hidup saya mau hidup buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktu kita berikan banyak waktu buat Tuhan. Karena waktu buat dunia ini, dunia akan hancur, dunia akan lenyap. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 13 ya. Dari ayat 1 sampai 22 ya, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Ucapan ilahi, jelas ini Tuhan yang berfirman terhadap Babel. Babel itu bicara dunia ini Babel, saudara. Ya, dunia ini sudah jahat. Ya, berikutnya saya mau baca. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Oh, haleluya. Di sini Tuhan katakan, aku ini telah memerintahkan orang-orangku kuduskan. Amin. Salah satunya saya bersama Bapak Ibu adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Benci atau stop terhadap dosa. Ya, tidak boleh berdosa lagi. Karena ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. Karena kita akan masuk di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Masuk dalam bilangan orang kudusnya Tuhan. Mari sama-sama kita ada di pihaknya Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung. Seperti suara kumpulan orang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan. Dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Oh, diteliti sama Tuhan. Setiap hati kita dikoreksi sama Tuhan. Apakah kita masih konsisten hidup benar atau tidak ya? Tuhan semesta alam sedang memeriksa setiap kita. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari ujung langit. Itu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Oh, dunia akan hancur. Perhatikan berikutnya. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang Maha Kuasa. Ayat 6 itu sudah. Meratap bagi orang yang tidak benar. Orang fasik. Orang tidak sungguh sama nangis nanti saudara. Ya, ini firman Tuhan loh. Ini bukan nakut-nakuti. Ini fakta. Lebih bagus saudara takut akan Tuhan daripada berani sama Tuhan. Ya, sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lusuh. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Mereka takut, hopeless, semua stres berat. Karena orang yang tidak dekat sama Tuhan stres berat saudara. Ya. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala. Untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang berdosa. Coba ini. Jadi arti orang-orang berdosa. Banyak orang makin hari makin jahat hidup di dalam dosa. Tapi jelas bagi Bapak Ibu sudah bersama saya. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Jauh dari dosa. Stop dosa. Saya tidak mau berdosa lagi. Saya orang berdosa. Tapi sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga saya bersama Bapak Ibu bukan hamba dosa.
tapi hamba kebenaran. Amin. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Amin. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus, semua akan hancur. Ayat 11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kencongkan orang gagah akan kupatahkan. Banyak orang sombong, ya, banyak orang congkak jauh dari Tuhan, diinjilin tidak mau percaya kepada Tuhan. Saya pada waktu pulang dari Israel, saya pernah naik pesawat dengan orang dari Australia. Saya tanya, what is your religion? Do you believe God? Saya tanya, apakah saudara percaya Tuhan? Enggak, I'm atheism. Saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Saya injilin mereka. Ini contoh saudara. Ya, banyak mereka di negara-negara yang sudah maju, negara yang modern, ya, mereka sudah kaya, dia pikir semua serba cukup, tidak perlu Tuhan, jauh dari Tuhan, makin jahat hidupnya, jauh dari Tuhan. Ya, berikutnya, aku akan membuat orang lebih jarang daripada Mas Tua, dan manusia lebih jarang daripada Mas Ofir. Sebetulnya aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan para hari murkanya yang menyala-nyala. Tertulis dalam 2 Petrus pasal 3, 2 akan lenyap saudara. Ya, perhatikan, seperti kijang yang dikejar-kejar, seperti domba yang tidak digembalakan, demikian mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya. Terus berikutnya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan direba mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menebus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang dimegah, akan seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tapi akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, dan burung unta akan diam di sana, dan jinjin akan melompat-lompat. Ayat 22 yang terakhir, anjing-anjing hutan akan menyala di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Ini firman Tuhan. Waktunya segera akan tiba, hari kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, saya mau baca ya, di dalam Matius 25 ayat 31, Tuhan akan datang, ya, dengan segala kemuliaan. Saya mau baca ini, Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dengan kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Coba, Tuhan akan datang segala kebesarannya, kemuliaannya. Dan ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Akan terjadi loh saudara, dipisahkan seorang demi seorang. Jadi artinya kita ikut Yesus pribadi-pribadi. Waktu mari kita mau sungguh sama Tuhan. Saya sungguh sama Tuhan, istri sungguh sama Tuhan, anak-anak sungguh sama Tuhan. Setiap pribadi-pribadi sungguh sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ada waktunya segera datang. Tuhan tidak lambat-lambat lagi, supaya banyak orang pilihan Tuhan diselamatkan. Kalau tidak, saudara, banyak orang pilihan akan juga ikut dunia. Oleh karena Tuhan cinta kepada kita. Tuhan tidak mau seorang binasa, tapi Tuhan mau semua orang diselamatkan. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Tapi manusia dasar jahat tidak mau diatur. Makin hari makin jahat. Coba saya mau lihat ini. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, saya bagai ayat terakhir. Ya silakan, orang yang mau jahat-jahat, cemar-cemar silakan. Dan mau ikuti firman silakan. Ya, Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus bercemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Mari kita semua menguduskan diri. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jauhlah dari dosa. Benci terhadap dosa. Cintailah Tuhan Yesus. Cintailah kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sungguh tidak lama lagi Tuhan akan tolong Bapak Ibu Saudara semua. Bersama keluarga, doa saya menyertai Bapak Ibu semua masuk dalam pilihan orang kudus Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, kita diangkat
masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Sungguh tidaklah lagi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus datanglah. Amin. Haleluya. Biar kita tahan saja, kita bertahan dan setia, berdoa dan berjagalah. Mari kita banyak berdoa dan berjaga, itu baca firman Tuhan. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Oh haleluya, puji Tuhan. Sebab itu oh saudara, amin haleluya, tahan dan setialah, amin haleluya. Sungguh tidaklah lagi, amin haleluya. Tuhan Yesus datanglah. Sungguh tidak lama lagi Yesus masih datang. Haleluya. Biar kita tahan saja, kita mau setia, berdoa dan berjagalah. Berdoa, berjaga itu baca firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kesenangannya besarlah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang heran. Amin haleluya. Sebab itu oh saudara-saudaraku semua, haleluya, tahan dan setialah. Amin. Mari kita mau tahan setia. Cintailah Yesus, taatlah, rendahkan hati kita, dan kita mau setia dan hiduplah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, Bapak Ibu, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau setia membangun diri kita akrab dengan Tuhan, jauh dari dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.